Ya itu nama. Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan menjawab teman-teman yang rindu sama Bang Edi gitu teman-teman ya. Karena di Facebook, di WA, kemudian di Instagram gitu teman-teman banyak sekali yang bertanya tentang Pak gimana nih kabarnya Bang Edi sekarang, katanya kan gitu ya. Nah sementara itu sebetulnya dari dulu itu saya itu mau panggil Bang Edi ya. Cuman Bang Edi ini sekarang itu karena sudah sembuh total, orangnya sibuk juga, sering keluyuran kemana-mana gitu teman-teman, sulit dicarinya. Dan sekarang kebetulan tanpa diundang dia main ke sini. Nah itu teman-teman, makanya saya ajak langsung bikin video Bang Edi. Nih banyak yang nanyain tentang Bang Edi karena Bang Edi dulu pernah bikin video dengan saya kan ya dulu ya. Ya. Berapa kali dulu itu? 2 kali ya. Ya. Nah gitu, jadi Bang Edi ini salah satu orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kemudian bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal gitu teman-teman. Dan banyak sekali yang rindu sama Bang Edi karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya jiwa penasarannya itu sangat hebat ya. Kalau seandainya ada tampilan orang ini sudah sembuh total, kemudian menghilang lagi videonya, jangan-jangan ya dia sakit lagi. Kan seperti itu ya tanggapannya. Nah makanya wajar sekali banyak orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kemudian mengetahui sama Bang Edi, kemudian ada rasa rindu ingin tahu kabarnya kayak gimana. Nah sekarang hadir di sini Bang Edi menemani kita teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Bang Edi kegiatannya sekarang apa sih? Ya masih Masih apa? tetap seperti yang dulu. Tetap seperti yang dulu gitu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi Bang Edi ini sekarang sudah sibuk lagi, tapi beda ya dulu ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dulu ketika saya main ke rumahnya itu berdiam diri di rumah teman-teman ya, merasakan sensasi ketika ditengok, ayo keluar, enggak katanya seperti itu ya. Ngedrop ya waktu itu. Nah tetapi sekarang keluyuran. Sulit sekali dicarinya teman-teman ya. Tapi sekarang alhamdulillah ya, karena mungkin undangan Allah ya, berkat teman-teman juga yang sering bertanya, kemudian sering mendoakan juga Bang Edi kemana nih, apakah sekarang masih sehat kan gitu. Ini sekarang dia Bang Edi. Bang Edi masih sehat sekarang? Alhamdulillah sehat. Pernah ya. Pernah kambuh lagi nggak? Alhamdulillah enggak. Tidak. Nah, tolong bagikan tip nih buat teman-teman yang belum membaik untuk menjaga kesehatan biar ketika sudah sembuh total itu tidak kambuh-kambuh lagi, Kang Edi. Paling yang utama ya, Iya betul. bebaskan aja hatinya, Bebaskan pikirannya, banyak silaturahmi aja. Oh gitu ya. Iya. Nah itu teman-teman ya, jadi itu tip dari Bang Edi juga karena jujur ya, waktu saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang paling pertama kena itu dia orang ini. Dan saya juga banyak berguru sama dia waktu itu. Dan kebetulan waktu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis saya mencari dia itu sulit teman-teman ya. Cuman lewat telepon saja waktu itu. Karena memang saudaranya juga ada yang tinggalnya itu dekat rumah saya. Nah makanya saya sering komunikasinya itu dengan saudaranya untuk mencari dia nih. Dan kebetulan ketika waktu dulu sempat teleponan, katanya harus bisa menenangkan diri gimana caranya, kemudian membebaskan pikiran, jangan terlalu mumet tentang penyakit, tentang sensasi, nanti juga bisa sembuh dengan sendirinya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya, hanya mengganggu saja sih sebetulnya teman-teman, yang mengganggu kualitas hidup kita itu menjadi kurang produktif. Nah itu Kang Edi ya dulu itu yang sempat Kang Edi bilang sama saya waktu dulu gitu teman-teman ya. Nah waktu dulu Kang Edi nih, biar ada teman-teman yang baru bergabung juga yang baru mengenal Kang Edi nih. Kan kalau yang teman-teman yang sudah lama mengenal Kang Edi mungkin sudah tahu ya. Nah ini bagi yang teman-teman yang baru mengenal nih, ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sering berdiam diri di rumah, apa yang Kang Edi rasakan dulu? Kita ulang lagi videonya, video yang dulu itu. Drop itu ya. Ya betul. Ya mungkin itu secara tidak sadar kita dari mulai pola hidup, Ya kesehariannya berantakan. Apalagi ditopang dengan hal-hal yang mungkin agak aneh lah gitu ya. Betul. Jalan kehidupan yang agak aneh gitu ya. Iya. Teman main sebetulnya dia itu. Jadi sebetulnya
itu berasal dari kita juga, Betul. bukan dampak dari kondisi yang lain. Nah, itu kan yang diceritakan Kang Edi itu sebetulnya itu gejala ya. Jadi memang penyebab gitu. Nah, sekarang perasaan nih yang dirasakan Kang Edi waktu terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, apa yang dirasakan? Apakah cemas, was-was, ketakutan ini itu gitu? Mungkin banyak sekali mungkin ya. Banyak sekali ya. Ternyata kan gitu ya. Yang ambilnya meretel ke sana kemari, yang akhirnya menyimpulkan sendiri, dan memang yang akhirnya lebih ke arah negatif daripada positif. Jadi karena takut nggak ada kematian. arahan yang baik gitu. Ya, jadi di pikirannya itu takut kematian gitu ya. Apalagi itu kan gitu. Nah itu teman-teman ya, jadi memang hampir rata-rata sih ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu takut mati lah, takut menjadi gila lah, dan sebagainya teman-teman. Dan yang saya rasakan waktu dulu itu yang paling utama yaitu ditakut mati ya. Jadi seolah-olah ketika merasakan sensasi yang hadir nih, apalagi ketika sensasi hadir di dalam tubuh kita itu, nah itu seperti yang mau mati ya Kang Edi ya. Iya. Nah tetapi padahal itu bukan pertanda kematian gitu teman-teman. Itu sebetulnya efek stres atau terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif teman-teman ya, memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang penderitaan gitu teman-teman, tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri. Dan ketika ada sensasi yang hadir itu sebetulnya respon tubuh dan respon perasaan saja sih sebetulnya teman-teman ya. Nah itu, makanya teman-teman ya harus bisa memahami ke sana. Jadi ketika teman-teman sekarang belum membaik, sabar saja, jalani saja metodenya, dan kalian itu harus bisa meyakini pikiran kalian biar kalian itu tidak cemas, tidak was-was. Jadi harus bisa meyakini hati dan pikiran kalian itu bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Saking tidak berbahaya sama sekali, toh kita berdua itu sembuhnya tanpa obat, tanpa herbal ya Kang Edi. Ya. Tidak sama sekali. Cuma buat modalnya cuma satu aja. Kita kuatkan dulu, kita siapkan dulu, bangun aja. Iya gitu. Bangun dari keadaan itu. Ya, jadi bangunnya dari mentalnya gitu ya. Mulai. Jadi, memang betul ya. Jadi karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, mentalnya itu sangat turun sekali ya. Drop. Jadi ketika mau ngapa-ngapain itu sulit ya, takut gitu. Jadi terlalu banyak berpikir. Jangankan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar ya, untuk mencoba makanan saja gitu teman-teman ya. Kadang kita merasa takutnya itu makanan itu berfaedah buruk. Nah itu teman-teman ya. Dan Bang Edi ini dulu ketika waktu terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sebelumnya saya belum terkena ya, waktu dia terkena gangguan asam, kemudian saya tidak terkena. Nah akhirnya saya tengok ke dia, sempat aneh juga nih orang kenapa nih ketika diajak main keluar selalu saja menolak, berdiam diri di rumah, sembahyangnya dikuatkan, wiridannya diseringkan ya waktu itu, karena merasakannya setiap hari itu merasakan takut mati ya waktu itu. Nah sempat aneh juga karena dulu saya belum pernah mengalaminya. Nah ternyata ketika saya mengalami baru menyadari, jangan-jangan ini gangguan saya itu sama nih sama Bang Edi gitu, saya bilang gitu ya. Nah, makanya dia itu tempat curhat saya, dan ketika curhat plong ya rasanya ketika curhat, oh ternyata ini tidak berbahaya sama sekali. Yang harus saya lakukan itu adalah tetap menjaga pola hidup yang sehat, pola makannya yang sehat, pola hidupnya yang sehat, kemudian pola pikirnya yang sehat. Kalau seandainya konsisten menjaga hal tersebut teman-teman ya, gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu akan cepat berlalu. Nah itu teman-teman ya, bakal membaik. Jadi yang paling penting itu menjaga makan, kemudian menjaga pola hidup yang sehat, jangan begadang kayak dia. Nah itu kemudian untuk hati dan pikiran gimana caranya supaya senang ya. Nah gitu. Nah sekarang untuk kesenangan Bang Edi apa yang dilakukan Kang Edi sekarang? Mancing? Saya punya hobi mungkin ya. Apa hobinya ya paling mancing atau burung ya, atau jalan-jalan atau apa kan gitu ya. Yang penting kita jangan terlalu terisolasi aja dengan kondisi itu gitu. Ya, jadi jangan terlalu terisolasi dengan keadaan, jangan didramatisi, gitu. Buang kekhawatiran gitu. Jadi memang harus bisa berpikir positif saja. Ya, gitu. bangun aja, bangun. Jadi harus mental harus kuat ya. Gitu. Nah itu. Nah sekarang Bang Edi nih ngomong-ngomong nih, sekarang tambah gemuk nih. Ya. Sehat sekarang. Sehat alhamdulillah. Walaupun gemuk ini bisa dibandingkan ya di video. Jadi setiap harinya itu tambah sehat gitu teman-teman ya. Waktu pertama sakit dulu sempat turun ya. Oh jauh sekali ya. Sangat jauh. Mungkin tinggal kulit aja rapat sama tulang.
tinggal kulit rapat sama tulang. Jadi orang menghirup. Tapi sekarang nih jauh berbeda. Padahal dulu itu nggak jauh beda badannya sama saya itu, dia itu ya kalah tinggi lah gitu teman-teman, dia lebih tinggi dari saya, tetapi untuk badan itu nggak jauh beda gitu teman-teman. Nah sekarang ini udah berapa tahun nggak ketemu, sekarang tambah hebat, sekarang tambah gemuk, tambah sehat, tambah makmur teman-teman ya, alhamdulillah. Nah itu teman-teman, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, jangan terlalu khawatir lah dengan keadaan kalian. Nanti juga ketika kalian sudah sembuh total, kalian itu hidup kalian itu bakalan normal lagi teman-teman. Jadi keadaan kalian yang dulu itu dengan yang sekarang itu nggak ada bedanya sih sebetulnya teman-teman ya. Kalian itu ketika sudah sembuh total, nanti kalian dari mulai keadaan fisik, kemudian keadaan pola pikir, kemudian keadaan kebahagiaan juga itu bakalan kembali lagi teman-teman ya. Karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, hal yang paling dirindukan itu adalah keadaan kita ketika sehat. Nah itu teman-teman, jadi rindu sembuh gitu teman-teman, rindu ceria lagi gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang masih dalam proses pemulihan gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kalian gak usah khawatir, kalian gak usah risau, kalian gak usah gelisah, kalian juga nanti bakalan sembuh total teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah konsisten menjaga 3P-nya, pola makannya tetap dijaga, makan makanan yang sehat. Dari mulai sekarang jangan mengandalkan hobi teman-teman ya, karena hobi itu belum tentu sehat gitu teman-teman. Jadi kalian itu sekarang itu harus lebih mengandalkan kebutuhan untuk tubuh kalian gitu teman-teman. Jadi ketika lagi apa? Bahagia. Nah itu, ya itu belum saya jelaskan kayak gini ya. Nah itu bahagia ya. Nah itu teman-teman. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan itu jangan mengandalkan hobi. Lihat dulu makanan ini butuh nggak nih tubuh saya itu gitu kan ya. Nah kalau seandainya butuh, walaupun kalian tidak suka ya kalian harus konsumsi. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda ketika kalian melihat suatu makanan, kalau seandainya ini hobi gitu teman-teman, tetapi badan kalian, tubuh kalian tidak membutuhkan, ya alangkah baiknya kalian hindari saja. Nah itu teman-teman, itu dari pola makan gitu teman-teman, dari jenis makanannya harus kita jaga, kemudian jam makannya juga harus kita jaga, kemudian dari mulai makanan, selain dari makanan itu dari pola hidup juga, jangan sampai sering begadang gitu ya, teman-teman, karena untuk begadang itu jelek ya Kang Edi ya. Sangat. Nah, waktu dulu kita sering begadang ya dulu. Iya. Sering begadang, dua nongkrong dulu itu. Sangat. Ceritain Kang Edi, kalau dulu saya dan Kang Edi itu nongkrong di mana coba? Mungkin gimana ya? Ya di tempat seperti yang bisa dipakai bermalam aja. Nah itu teman-teman. Soalnya lain daripada yang lain. Nah, jadi kita berdua itu sebetulnya banyak sih ya. Jadi teman kita ngumpul itu banyak sebetulnya kayak dia, cuman karena memang kesininya karena usia kita sudah mulai berlanjut, jadi karena ada kesibukan masing-masing sulit kita bertemu gitu teman-teman. Nah karena sekarang itu Bang Edi main kesini, akhirnya kita ketemu di sini gitu teman-teman. Sebetulnya untuk teman bermain itu dulu itu banyak sih sebetulnya, dan kita nongkrong di tempat yang nggak benar ya. Nah itu teman-teman, dan nggak benar, kurang baik betul. Nah akhirnya ya karena memang kurang baik itu ya nggak ada istilah tidur siang waktu itu ya. Jadi tidurnya itu bisa jam 4 pagi. Jam 4 pagi kadang nggak tidur. Jadi ya. Ditukar ya. Ya kadang-kadang nggak ada jam tidur, kadang-kadang betul sampai 2 hari 3 hari itu bahaya. Betul. Sangat. Dan waktu itu kita itu paling takut sama sinar matahari ya. Jadi kita itu berdua itu dulu itu ya, jadi siang dibikin malam, malam dibikin siang gitu. Itu masih mending. Ini sampai keadaan kondisi malamnya udah malam, siangnya malam juga. Jangan diceritain itu. Itu kejelekan saya, jangan ceritain itu. Masalah kadang-kadang beberapa jam, beberapa hari itu kan sangat mengganggu sekali. Betul. Itu karena mungkin ya ada zat-zat yang lain yang membuat fisik kita mampu melakukan itu, dan memang di masa itu kita masih labil ya, dan masih labil, kuat, masih kuat gitu teman-teman. Kalau sekarang mah bukan begadang mungkin ya. Jadi, atau agak malam dikit, besoknya udah nggak, kurang enak kan? Iya betul, dan itu merupakan hal yang sangat wajar sebetulnya kayak ini. Ketika orang yang kurang tidur itu ya merupakan hal yang sangat wajar, ketika besok harinya itu kualitas hidup itu ya
kurang nikmat ya. Kurang. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang ada perasaan tidak nikmat juga di pagi harinya, di siang harinya, coba ingat-ingat kualitas hidup kalian itu, kualitas tidur kalian di malam hari itu cukup nggak? Kalau seandainya tidak cukup, wajar sih sebetulnya gitu teman-teman ya, orang yang kalau sudah ada waktu digantikan aja jam siang. ya kalau untuk sudah sehat, tapi kalau untuk yang masih masa pemulihan, alangkah baiknya dihindari melakukan kesenangan saja gitu teman-teman, biar nanti ketika di malam harinya yaitu kualitas tidurnya itu tambah bagus gitu teman-teman ya. Itu tip dari saya gitu teman-teman. Nah dulu juga saya terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu karena semuanya serba berantakan sama dengan Kang Edi gitu, karena kita satu tim gak bener nih. Nah itu teman-teman ya, kita banyak begadang dulu. Banyak efeknya. Ya, banyak efeknya gitu teman-teman, dari mulai badan sering meriang, nggak jelas ya. Kena semua ya. Yang nggak ada jadi ada. Nah itu. Jadi dulu kita kuat, timbal baliknya sekarang nih udah tua. Ya. Nah itu teman-teman ya, itulah seputaran Kang Edi dengan saya dulu gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang kemarin-kemarin, bukan kemarin-kemarin sih, malah tadi malam juga masih banyak yang bertanya tentang gimana kabarnya Bang Edi, sampai bosan saya tuh jawabnya Kang Edi. Jadi saya jawab belum ketemu, saya bilang belum ketemu gitu ya. Kalau saya ini sekarang kayak mungkin kayak jelangkung ya. Gimana gitu? Datang tadi undang, pergi. Emang bener. Nah kalau misalnya jadi telepon, seenaknya saya aja, saya mau kemana? Ya gitu. Jadi sekarang itu lebih gimana hati senangnya aja gitu. Saya pengen nih main ke sini gitu, datang ke sini gitu kan. Nah itu bagus buat merangsang pertumbuhan rasa senang ya, proses baik gitu, membaik. Jadi sekarang itu lebih cenderung kalau misalkan lagi senang hati pengen melakukan ya lakukan gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak pikiran lah gitu teman-teman ya. Kalau lagi kemarin dulu sempat ya, ketika saya ajak mancing, karena hobi kita sama ya, sering mancing. Ketika saya ajak mancing, kalau lagi nggak mau dia nggak mau, tapi kalau misalnya lagi mau ngajaknya, subhanallah teman-teman, maksa banget gitu teman-teman. Ini gue lagi mau nih. Nah itu teman-teman, akhirnya kita pergi berdua walaupun sengsara ya. Sengsara, ikannya nggak dapet, uangnya habis gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Yang penting senang gitu teman-teman ya, karena jujur ya, ketika di tempat seperti itu ada apa ya, repres perasaan, repres otak ya gitu ya. Betul. Jadi suasananya nyaman ya. Nyaman gak Kang Edi waktu mancing di tempat-tempat kayak gitu? Kayak macam Jatiluhur, Cirata kayak gitu, di Bendungan. Alhamdulillah nyaman ya. Asal kita lagi mood gitu ya, lagi mau. Ya. Jangan lagi nggak mau dipaksain kan gitu. Terus jangan jadi hobi tadi. Kalau kita mau ya lakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau dilakukan, ada rasa senang, lupa dengan segala-gala ya. Jadi senang ada, sama otak juga lupa ya. Sementara mungkin ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi buat teman-teman jangan pernah menyepelekan tentang repressing perasaan dan repressing pikiran, itu sangat penting sekali teman-teman ya. Karena jujur untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis lebih terganggu di kebahagiaan sih sebetulnya. Coba ingat-ingat bagi teman-teman yang sekarang belum membaik nih, apakah teman-teman masih merasakan kurang bahagia? Untuk kebahagiaan itu hilang sama sekali ya waktu terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang belum membaik, cobalah untuk membiasakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang gitu teman-teman, apapun caranya. Berdoa ya. Nah iya, kalau berdoa ya sudah jelas ya teman-teman. Karena segala sesuatu juga itu atas kehendak Allah ya. Kalau misalnya kita sering berdoa kemudian disayang sama Allah, tapi ada ikhtiar. Ya betul, ikhtiarnya itu kayak macam yang saya sebutkan tadi, semua yang diungkapkan tadi itu bentuknya gitu. Ikhtiarnya itu. Dan berdoa lebih penting karena segala sesuatu juga atas kehendak Allah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang jawaban teman-teman nih yang rindu Bang Edi. Ini sekarang sudah saya hadirkan walaupun nyarinya sulit, dan kebetulan dia itu tidak diundang barusan datang ke sini. Jadi lawan. Ya. Betul. Lawan. Jangan kita berdiam. Nah itu. Dilawan dulu, karena itu kita lagi dikuasai sama sesuatu yang pikiran negatif ya.
lebih ke arah negatif, lawan aja dengan positif. Betul. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya saya hentikan karena durasinya sekarang hampir mau 20 menit. Sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, Amin. cepat sembuh lagi, cepat Ya. kembali lagi keadaan kalian yang dulu, Ya. baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu, Ya. semoga saja cepat kembali lagi karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Kalau Nah, itu, kurang teman-teman. warna juga warnain sekarang gitu. Kalau misalkan mereka tadinya Kurang warnanya berwarna. kurang berwarna, warnain Jadi sekarang. mulai ngaco nih omongannya nih. Warnain sekarang. Jadi mulai ngaco nih. Gitu teman-teman ya. Jadi Maaf, saya suka bercanda kalau sampai. kita berdua ini sering bercanda di manapun sering bercanda. Itulah kuncinya. Jangan terlalu tegang. Betul. Jangan terlalu stres. Apapun yang terjadi itu Pak bakal ada dari awal juga pasti ada akhirnya. Kan gitu ya. Kalau ada awalnya pasti ada akhirnya. Betul. Ya kan? Tenang aja, relax aja kan gitu. Jangan terlalu dramatisir dan tegang. Kirain Itu bahaya bagi kita. Kirain udah lama gak ketemu itu udah bener nih orang nih, ternyata masih sama kayak yang dulu lagi gitu teman-teman. Alhamdulillah. Obrolannya sering ngaco teman-teman. Kalau misalnya saya nih kalau lagi ngumpul sama teman-teman yang lain ngobrol terus nih ngomongnya kemana aja gitu teman-teman. Tapi itu menjadi patokan gimana caranya supaya hati dan pikiran tetap senang ya. Tapi bermanfaat kan? Benar, biar bisa ketawa. Nah itu teman-teman, durasinya udah lama nih, Ya. dan tinggal dulu lah. Nah itu teman-teman ya. Silakan. Nah sebelum saya akhiri videonya, saya selalu minta doa juga sama teman-teman ya. Tolong doakan saya juga dan Bang Edi agar tetap sehat, Amin. tetap kuat, tetap ceria, agar masih Ya. bisa tetap menemani kalian. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis lebih senang, lebih tentram kalau seandainya ditemani dengan orang yang sepemahaman. Iya. Itu sepengalaman saya dulu itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya akhiri dulu videonya. Saya akhiri kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.